Jadi memang beza sikit lah. Macam saya waktu itu pergi sembahyang raya di sana ya. Saya tengok saya satu orang sahaja baju Melayu yang beza dari diorang tu. Sampai diorang tahu kalau saya bukan orang sana. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Dan kembali lagi bersama aku Rizky tentunya. Kali ini kita mau nonton video yang bagus ini. Katanya kakaknya ini warga Malaysia yang tinggal di Indonesia. Jadi ini tuh seperti culture shock, perbedaan pakaian di hari raya Malaysia dan Indonesia. Gimana sih pendapat dari kakak ini? Langsung aja kita nonton videonya ya. Assalamualaikum semua. Kembali lagi bersama saya Diana di Diana Reaction 90. Oke, sama dengan judul yang ada di thumbnail saya hari ini, saya masih nak berbagi mengenai cerita shock. Oke, hari ini tetap kita nak berbagi 5 cerita shock kerana biar tak panjang sangat lah video kita. Biar saya pun tak lelah banyak cakap dan biar korang pun tak bosan dengar saya cakap lama-lama. Oke. Hari ini kita nak berbagi cerita shock lagi. Jadi jom kita ke videonya untuk lanjut kita punya video cerita shock kita untuk kali ini. Oke, cerita shock kita yang pertama adalah mengenai asli orang Indonesia dan Malaysia. Oke, kalau di Malaysia kita jalan sana kita tengok banyak bangsa ini. Jalan sana banyak, ada Filipin, ada Myanmar, ada orang India, ada orang Indonesia, ada orang China, macam-macam lah. Kalau kita jalan di Malaysia, walaupun di perkampungan dalam macam mana sekalipun, pasti ada ya orang luar. Kita jumpa di mana-mana. Jadi kita dah macam dah biasa sangat dah gaul, dah gumpul semua orang-orang ni, dah kita dah tahu dah kalau muka dia macam ni. Oh, ni Filipin, ni Thailand, ni nanti ni orang China, ni nanti orang Indonesia. Jadi kita dah hafal dah kerana saking banyaknya orang luar masuk ke negara kita ni ya. Jadi di mana-mana pun kita dah biasa jumpa. Di kampung, nak di bandar pun ada terus kita jumpa. Tapi berbeza dengan di Indonesia. Jadi waktu saya pergi ke sana, jarang sangat, bukan jarang, tempat-tempatnya lah saya rasa yang paling banyak pun mungkin di belah Jakarta ataupun Bali lah ya. Tapi kalau di bahagian-bahagian Kalimantan, bahagian-bahagian di tempat-tempat yang lain tu memang susah sangat korang nak jumpa orang luar. Kebanyakan asli orang tempatan, dia orang semua asli orang Indonesia semua. Jarang korang akan jumpa orang bangsa ni, memang susah sangat. Jadi kebanyakan asli penduduk ya kalau di sana tu, tak macam kita sini di mana-mana nak di pasar, nak kecil, pasar besar, perkampungan dalam macam mana pun pasti korang akan jumpa orang luar. Tapi kalau di sana susah sangat korang jumpa. Paling kalau korang pergi sana, korang je lah orang asing yang ada datang ke sana tu. Berbeza dengan di tempat lain. Iya benar-benar. Nah itu benar tuh kata kakaknya. Jadi kalau di Indonesia itu jarang namanya orang luar, kecuali itu tadi ya di tempat wisata biasanya. Jadi kalaupun di kota-kota kecil yang penting ada wisatanya, biasanya adalah 1-2 beberapa orang asing yang ada di sana. Tapi mungkin ada lah ya sedikit orang-orang asing yang ada di Indonesia, tapi ya nggak begitu banyak gitu kan ya. Oke, next. Cerita shock yang kedua yaitu mengenai pakaian. Oke, saya waktu pergi sana susah sangat jumpa orang yang pakai pakaian tradisional orang sana. Contohlah macam Melayu, diorang kan Melayu Indonesia kan, diorang pakai baju Melayu ataupun pakai macam baju tradisional diorang lah. Ataupun bangsa apa-apa sekalipun susah sangat. Tapi kalau di Malaysia senang sangat. Di mana-mana kita akan nampak orang tu pakai baju tradisional diorang. Ada yang pakai baju Melayu pergi kerja, ada yang pakai baju kurung pergi kerja. Apalagi kalau hari Jumaat tu, boleh dikatakan sedaplah mata memandang tu kalau hari Jumaat banyak yang pakai baju tradisional kita Malaysia, iaitu baju Muslim kita, baju Melayu, baju kurung, baju kebaya. Ataupun kalau warga negara yang lain tu nanti pun diorang pakai juga. Ada macam kalau macam bahasa Iban, diorang pakai baju diorang tu. Jadi senanglah kita jumpa kalau orang yang pakai baju tradisional diorang. Dan tak semestinya untuk hari raya kita pakai baju kurung ataupun kebaya ya. Selalu pun boleh kita pakai, itu lebih baik, cantik dan sopan. Tapi berbeza dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia itu susah sangat. Kalau ada yang pakai, kita dah tahu dah pasti diorang nak pergi kenduri. Kalau ada yang pakai, diorang selalu pakai baju tradisional diorang, pakai baju Melayu. Kalau diorang sana cakap baju Melayu tu baju koko ya. Kalau yang lelaki untuk cowok. Jadi kalau diorang pakai baju tu berarti diorang nak pergi kenduri. Yakin, confirm dah. Selama saya ke sana lah, memang diorang kalau dah pakai rapi baju Melayu. Tapi diorang kalau baju Melayu perempuan tu, baju kurung, kebaya, diorang panggil
dengan gamis ya. Dia orang gamis tu langsung ke bawah ya kalau kita baju labuh. Jadi kalau dia orang dah pakai baju tu berarti dia orang nak pergi kenduri. Beza dengan kita bila-bila masa je kita akan pakai. Setiap masa siang ataupun malam, bila-bila kita rasa nak pakai kita pakai. Kalau di sana hanya pakai biasanya ada kenduri dan hari raya saja. Beza kan? Tapi walaupun beza tapi kita tetap serumpun, tetap baju yang sama ya. Nah, terus ini nih yang kakaknya bicarakan tentang baju adat tadi. Iya sih, memang kalau di Indonesia itu baju adat namanya setiap daerah ya, dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Sulawesi, Kalimantan, itu semuanya punya baju adat masing-masing ya, sesuai dari tempat tinggal mereka masing-masing. Nah, itu biasanya baju adat itu memang dipakainya kalau pas lagi ada acara kenegaraan, acara daerah tentunya, ataupun ini ya, kalau tadi baju koko itu ya biasanya kalau cowok-cowok dipakainya kalau pas lagi ada acara itu tadi, kenduri tadi tuh ya ada acara, terus kalau pas lagi mau sholat ke masjid yang kayak gitu-gitu. Kalau cewek sih rata-rata kalau yang pakai gamis itu biasanya untuk wanita-wanita yang sudah dewasa itu pakai gamis sih, walaupun ke mall juga tetap pakai gamis. Jadi sebenarnya kakak ini memang jarang yang lihatnya ya, aku juga sebagai orang Indonesia ya jarang lah, namanya pakaian adat itu biasanya digunakannya dipakainya memang untuk acara-acara resmi saja. Oke, langsung kita nonton lagi. Oke guys, shock kita yang ketiga yaitu perbedaan cara berpakaian di hari raya, termasuk songket. Oke, kalau di Malaysia kita dah biasa tengok orang pakai songket. Kalau di Indonesia tuh jarang. Saya macam jumpa 1001 je. Susah ya. Mungkin memang cara pakai dia orang yang kita memang beda. Tapi beda, tetap jaga aurat ya kalau hari raya. Jadi kalau di Malaysia, pakaian orang di Malaysia seperti ini kalau di hari raya. Oke, kalau di Indonesia seperti ini. Jadi kita masing-masing punya pakaian tetapi tetap menutup aurat ya. Dan lelaki, perempuan. Dan kalau di Malaysia pakaian kita biasa tu satu couple tu semua sama ya. Jadi biarlah nanti kalau hilang anak lelaki tu senang cari. Tapi kalau di Indonesia ada orang kadang warna-warni, memang satu keluarga kadang warna-warni, ada yang couple tapi kita susah nak jumpa yang couple lah ya. Jadi kalau pakaian dia orang lelaki ni, dia orang pakai baju koko yang lengan pendek tu. Kalau kita lelaki Melayu di sini pakai baju Melayu lelaki. Baju Melayu lelaki dengan panjang semua ya, semuanya panjang. Perempuan pun seperti itu juga. Jadi memang beza sikit lah. Macam saya waktu itu pergi sembahyang raya di sana ya. Saya tengok saya satu orang sahaja baju Melayu yang beza dari dia orang tu. Sampai dia orang tahu kalau saya bukan orang sana. Dia orang semua bajunya lain lah. Macam dia orang banyak kan kalau gamis dia, model gamis dia pun lain dengan gamis kita sini. Benar, beda. Simple tapi cantik lah walaupun simple. Tapi saya memang suka yang lebih simple-simple lah. Jadi dia orang pakaian dia orang tu lain, kadang gamis dia orang ada yang lain warnanya, apa beza cara pakaian dia orang, cara dia orang pakai tudung apa semua. Jadi dari situlah saya tahu kalau hari raya sana beza dengan sini, terutama masalah pakaian juga pun beza, bisa kelihatan ya, lelaki lah dan perempuan. Tapi tetap jaga aurat, itu yang saya suka. Itulah yang kita katakan masih satu rumpun, kita tetangga ya. Nah itu tadi, jadi soal pakaian hari raya itu tadi ya, jadi tergantung keluarganya masing-masing. Biasanya satu keluarga, yuk kita kapelan yuk gitu-gitu kan. Jadi dari model juga udah beda ya, emang orang Indonesia ini beragam lah ya. Dan ini ya teman-teman ya, meskipun di Indonesia ini mayoritas agamanya Islam, tapi nggak semualah yang Islam juga pakai hijab seperti itu. Kalau di Indonesia sepertinya, kalau di Malaysia yang Muslim, yang wanitanya pakai hijab ya kalau namanya orang Islam gitu kan. Kalau di sini sih rata-rata belum sih ya, meskipun Islam tapi belum berhijab ya, yang seperti itulah. Banyak namanya di Indonesia ini memang beragam gitu kan. Oke, show kita yang keempat yaitu mengenai keagamaan. Oke, ini masalah keagamaan ini ada sensitif sedikit ya bagi setengah orang. Tapi saya menceritakan apa yang saya tahu dan apa pengalaman saya. Oke, kalau di Malaysia, kalau lelaki dan perempuan, contoh, kalau perempuan agama lain daripada Islam dan lelaki Islam, kita kalau nak menikah tetap ikut yang Islam, tetap masuk Islam. Tapi jaranglah sangat kalau yang nak keluar Islam tu 1001 lah. Tapi kebanyakan ikut Islam. Dan bukan kita untuk menganjurkan harus ikut Islam, harus ikut tak sekali. Maksud saya di sini adalah, kenapa saya cakap macam tu, kalau di sini kita tetapkan satu agama. Jadi kalau suami isteri, kalau nak agama tetap masuk Islam, kalau nak tetap masuk agama ni. Jadi antara dua lah, tak ada macam nanti si suami agama lain, si isteri agama lain, tak ada. Di Malaysia harus komitmen satu agama sahaja. Jadi nak agama ni tetap dan agama ni tetap, tak boleh lain-lain.
tapi berbeza dengan di Indonesia. Waktu itu saya pernah I see. tanya ya, ada dengan beberapa orang, katanya dia orang Islam, yang si perempuan katanya Islam, lakinya katanya orang Dayak. Iya. Oh, jadi saya tanya lah, oh berarti masuk Islam lah ya? Tak katanya. Berarti masuk Dayak? Tak juga. Jadi saya macam bingung juga kalau macam tu masuk apa. Lepas tu saya tanya, habis kalau macam tu macam mana? Saya ikut saya Islam katanya. Dia ikut dia lah Dayak. Waduh, ada ke macam tu? Saya baru tahu ya. Tapi tak tahu itu betul ke tak. Tapi itulah kata-kata dia. Dia cerita kepada saya. Dan bukan satu orang sahaja, ada 2-3 orang yang saya tahu. Benar sekali. Katanya masing-masing. Ada yang cakap boleh, ada yang cakap tak boleh. Saya tak tahu yang mana satu betul. Tapi itu adalah pengalaman saya dengar sendiri. Dia cerita sendiri. Kalau di sana katanya, kalau nak masuk agama ini, agama itu terserah katanya. Kalau tak nak pun tak apa katanya. Tetap boleh kahwin. Nah, itu yang beza sangat ya kalau berbanding dengan di Malaysia. Ibarat kata komitmen tu kita harus ada satu yang tetap ya. Jadi tak tahulah, kalau korang rasa saya salah, korang boleh tinggalkan komen di kolom komentar saya. Korang boleh kritik dan saran. Jadi itu setahu saya lah ya, pengalaman saya, dan itu yang saya dengar dari mereka sendiri. Jadi kadang ada yang kadang saya bingung kalau mak dia ini, laki dia ini, nanti anak dia masuk apa. Katanya terserah katanya. Betul ke tak ni, saya kadang bingung sendiri macam ni. Ternyata ada juga macam tu ya. Saya baru tahu juga ada yang boleh bebas pilih agama ya. Saya baru tahulah, ini benar-benar itu shock buat saya. Shock ya, sedih gitu juga kalau aku ya dengar beritanya. Jadi kita tuh masalah agama, keimanan itu udah saklek ya, nggak bisa yang namanya diganggu gugat gitu kan. Kita semua punya kepercayaan agama masing-masing gitu. Menurut aku juga yang namanya beda nikah agama itu juga, menurut agama aku sendiri, agama Islam itu juga nggak boleh gitu kan. Jadi memang di Indonesia ini sangat ramai yang seperti itu. Jadi kayak udah biasa gitu loh. Jadi menurut aku ya udahlah, biarinlah mereka seperti itu, tapi kita tetap percaya dengan keimanan dan ketakwaan kita gitu. Jadi ya banyak-banyaklah berdoa, berlindung sama Allah. Kita sebagai umat Islam dijauhin dengan hal yang seperti itu. Kalau misalkan ada pun ya sudahlah, biarkan, itu kan urusan mereka gitu kan, dengan penciptanya tentunya. Kita next, lanjutin. Oke guys, shock kita yang terakhir, itu yang kelima. Oke, mengenai kebersihan jalan. Oke, tapi sebelum saya cerita, korang jangan marah ya dengan saya, terutama warga Indonesia, kerana itu memang kok di tempat-tempat banyak yang kotor. Gak apa-apa, cerita aja Kak. Tapi saya tak tahu lah sekarang, mungkin sekarang dah oke lah, saya rasa dah oke lah. Kalau di Malaysia macam susah sangat korang nak tengok sampah, kerana di mana-mana, di jalan atau di mana, korang akan jumpa tong sampah. Dan di Malaysia kalau buang sampah dan ketahuan buang sampah akan denda RM500 sama macam lebih harusnya kurang gitu. Macam 1 juta lebih macam itulah ya. Kalau korang buang sampah di Malaysia dan ketangkap. Dan kalau di Malaysia memang dijaga betul kalau masalah ini, buang sampah, buang batang rokok apa semua, korang akan kena denda kalau di Malaysia. Dan berbeza dengan di Indonesia. Waktu itu saya pergi pasar di Indonesia itu, saya pergi pasar, saya tengok diorang habis makan ini, diorang buang sembarang itu je, diorang kesadaran buang diri sendiri macam sebenarnya. Tak ada denda, tak tahulah sebenarnya ada denda ke tak kalau di sana ya. Kalau buang tung rokok sembarang apa semua, saya tengok diorang buang-buang ya. Lepas tu waktu saya dalam kereta dengan kawan saya, ada ke orang yang di depan saya pun habis dia makan apa tak tahulah, tiba-tiba ada terbang sampah di depan kereta, terbang sampah sana sini, macam bebas sangat ni buang sampah, boleh pula. Sebab itulah saya kadang tengok di tepi-tepi tu macam ada kotor sikit lah, sebab gara-gara mungkin dia tak kerjasama ya. Tapi mungkin sekarang dah bersih lah, sebab saya dah beberapa tahun yang lalu saya dah tak pergi sana. InsyaAllah habis corona nanti kita ke sana lagi dan kita tengok lagi kondisi di sana. Tapi saya rasa memang okey lah sekarang ya. Okey, waktu tu saya tengok macam tu. Tapi kalau di Malaysia memang, kalau boleh saya sarankan, kalau korang warga negara Indonesia pergi ke Malaysia, janganlah buang sampah sembarang. Sayangilah negeri saya. Dan korang takkan kena denda kalau korang tak buang sampah sembarang. Kalau korang buang sampah sembarang, insyaAllah korang akan kena denda RM500 duit Malaysia. Korang akan kena denda buang puntung rokok sembarang. Dan berokok sembarang pun tak boleh kalau di Malaysia, akan kena denda. Okay guys, seperti itulah semua 5 cerita shock saya untuk hari ini. Dan harap korang semua terhibur. Dan kalau ada kritik, saran dan komen, korang boleh tinggalkan komen di kolom komentar saya. And jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe channel saya, kerana semua itu gratis. Okay, and thank you for watching my video. And Assalamualaikum semua, bye-bye. Waalaikumsalam. Iya bener banget tuh Kak ya, namanya itulah ya, kan kita udah tahu sih kebersihan adalah sebagian dari iman. Aku juga kadang gemes sama orang-orang yang namanya
habis makan buang sampah di jalan segala macam. Itu kalau kita buang sampah sembarangan itu mengakibatkan apa? Kotoran di mana-mana. Selain itu kan apa ya namanya, bisa mengakibatkan banjir. Nah itulah namanya ini ya, namanya alam bumi juga kan, mereka tuh maunya kita tempat tinggal di sini kita jaga gitu kan, kita rawat. Janganlah buang sampah sembarangan. Sebenarnya sudah ada petugas kebersihan jalan, terus sebenarnya sudah dikasih tahu lah namanya jangan buang sampah lah sembarangan gitu kan, mengakibatkan banjir segala macem. Itu tadi kembali lagi ke diri kita masing-masing, kamu mau jadi orang baik apa enggak gitu kan. Dan itu tadi ya teman-temannya, salam serumpun. Namanya setiap negara itu pasti punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Semoga saja kita yang udah nonton video ini, udah aku share videonya, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi tentunya. Oke teman-teman, demikian video kita kali ini. Aku akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye bye, next time, bye.